Nah, pemirsa, ini akibat termakan hoaks BBM kosong, warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengantre panjang di SPBU. Warga panik bahkan rela antre selama berjam-jam untuk membeli BBM. Ratusan kendaraan mengantre di SPBU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seperti yang terjadi di SPBU Jalan Soekarno, Palangkaraya ini. Antrian kendaraan memakan separuh badan jalan, menyebabkan kemacetan di kawasan ini. Sejumlah pengendara mengaku sudah mengantre bahkan lebih dari 2 jam, namun belum juga mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax. Padatnya antrean kendaraan membuat proses pengisian BBM justru semakin melambat. Warga memilih tetap mengantre di SPBU karena BBM di tingkat pengecer sulit ditemukan. Menurut petugas Satpol PP, antrian panjang di sejumlah SPBU diduga disebabkan kepanikan masyarakat terkait isu keterbatasan persediaan BBM. Menanggapi isu ini, pemerintah Kota Palangkaraya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperpanjang jam operasional SPBU hingga pukul 00 waktu setempat. Selain itu, Pertamina akan menambah kuota distribusi BBM jika diperlukan. Sementara untuk masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam memanfaatkan BBM yang tersedia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Warga Jabodetabek kini makin sulit isi BBM subsidi karena ada belasan SPBU yang tidak lagi jual Pertalite sejak 1 Mei 2026 lalu. Nah, Pertamina menjelaskan SPBU yang stop jual Pertalite karena sudah naik kelas jadi SPBU Signature. Berikut laporan Yasmin Atania. Pemirsa, per 1 Mei 2026 tercatat ada sebanyak 13 SPBU di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang sudah tidak lagi menjual BBM bersubsidi ataupun Pertalite. Saat ini ke-13 SPBU tersebut berstatus SPBU Signature yang tidak menjual BBM bersubsidi namun hanya menjual Pertamax dan juga Dex Series. Nah, terkait dengan hal tersebut, salah satu SPBU yang berstatus SPBU Signature berada di wilayah Jakarta Selatan yakni SPBU Antasari. Di belakang saya ini pemirsa terlihat di depan SPBU ini masih terpasang pengumuman bahwa SPBU ini per 1 Mei 2026 sudah tidak lagi menjual produk subsidi Pertalite. Meski tidak lagi menjual Pertalite, aktivitas pengisian BBM di SPBU ini terlihat tetap berjalan dengan normal. Nah, selain tidak menjual BBM bersubsidi, SPBU Signature ini mengutamakan layanan serta fasilitas yang lebih lengkap. Perubahan status menjadi SPBU Signature ini pun menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, sebab selain berada di lokasi strategis, SPBU ini selama bertahun-tahun menjadi tujuan pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk mendapatkan Pertalite. Nah, di sisi lain, perubahan status menjadi SPBU Signature ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan juga pengembangan bisnis perusahaan. Meski demikian, Pertamina memastikan distribusi Pertalite tetap berjalan dengan lancar dan masyarakat tetap bisa mendapatkan BBM bersubsidi ataupun Pertalite di SPBU reguler lainnya. Dari Jakarta, Yasmin Atania Sutrisno, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arus untuk menghindari razia wajib pajak di Cimahi, Jawa Barat. Warga yang lawan arus nekat beraksi di tengah kepadatan arus lalu lintas. Pengendara motor ini nekat melawan arus lalu lintas di tengah kepadatan kendaraan untuk menghindari razia kendaraan bermotor wajib pajak di Jalan Amir Mahmudi, Kota Cimahi. Pengendara yang panik langsung memutar arah saat mengetahui adanya razia SIM STNK. Para pengendara motor yang terjaring razia langsung membayar jenis pelanggaran. Kan nggak pernah ke kota gitu. Kemana-mana juga pernah berangkat jauh motornya cuma di. Razia kendaraan bermotor akan dilakukan selama 3 hari. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah berlantai 4 perumahan elit Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar pada pagi tadi. Pemilik rumah tewas akibat kebakaran. Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah.
Khairul Saleh, anggota Badan Pemeriksa Keuangan pemilik rumah, ditemukan terluka dan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Api muncul dari lantai 4 rumah di mana tempat ruangan bekerja pemilik rumah. Ada orang atau gimana Pak di lantai 4? Untuk posisi memang lagi ada orang, memang bapak sama ada rekan bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Itu api pertama kali muncul dari apa Pak? Nah itu Penyebabnya, Pak? Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini Pak. Oh. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke kasus pencabulan. Pelaku pelecehan seksual di Pati, Jawa Tengah ditangkap polisi di Wonogiri, Jawa Tengah setelah berpindah-pindah dari kota ke kota. 2 korban telah melaporkan kasusnya pada polisi, sementara puluhan lainnya belum melaporkan kejadiannya. Asari. Asari siapa? Ya Asari itu memang sama saya Asari. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cakal Mergopo. Pelaku pencabulan seksual puluhan santri di Pati ditangkap polisi di wilayah Wonogiri. Pelaku sebelumnya melarikan diri berpindah-pindah tempat. Dari Kudus, Bogor, Jakarta, dan Surakarta hingga di Wonogiri. Pelaku melarikan diri ke Wonogiri karena perintah seorang pria untuk menuju makam. Ashari mencabuli puluhan santri di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati mengakui perbuatannya. Dari pengakuan Ashari melakukan pelecehan dengan bujuk rayu dan hasutan sebelum menjalankan aksinya. Korban tidak bisa mengelak mengikuti ajakan Ashari. Aksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan itu? Tidak ada sampai persetubuhan. Modus daripada tersangka yakni memberikan doktrin bahwasanya kamu murid harus nurut dengan saya gurunya. Hotman Paris sengaja mengundang dan terbuka bagi para korban untuk menceritakan sepenuhnya terkait kasus pelecehan seksual. Bersedia membantu biaya ongkosnya, asalkan kalian berani datang untuk mengadu. Hotman bersedia membantu membiayai perjalanannya ke Jakarta, asalkan kalian berani bersuara. Hingga hari ini sudah 2 korban melapor pada Polresta Pati. Polres Pati membuka posko untuk korban yang akan melaporkan kasus pelecehan seksual, jumlahnya mencapai puluhan anak. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Jakarta jangan sampai salah untuk membuang sampah ya, karena mulai 10 Mei mendatang, Pemprov DKI Jakarta sudah mewajibkan warga bisa memilah sampah dari dalam rumah. Untuk itu, warga harus menyediakan 4 wadah di rumah untuk sampah yang berbeda-beda. Salah satu permasalahan yang tak kunjung bisa diatasi adalah sampah. Di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, hamparan sampah menumpuk akibat 1 bulan sampah tak kunjung diangkut ke Bantar Gebang, Bekasi. Akibatnya, tumpukan sampah meluber dan mencemari kolam retensi pengendali banjir yang berada di sampingnya. Munculnya aroma tak sedap akibat tumpukan sampah ini sudah membuat warga resah. Terlebih, warga juga bingung harus membuang sampah kemana lagi. Guna mengatasi permasalahan ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang kewajiban pemilihan sampah mulai dari rumah dan berlaku pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang. Rekan-rekan sekalian, besok tanggal 10 Jakarta akan memulai program secara resmi pemilihan sampah dan ini menjadi gerakan masif karena memang hampir 50% sampah kita itu sebenarnya sampah organik. Dulu seperti contoh di Kramat Jati tidak diizinkan untuk dikelola secara langsung. Sekarang saya izinkan. Dengan diberlakukan aturan ini, warga diminta memisahkan 4 macam sampah sejak dari rumah, mulai dari sampah organik, anorganik, B3, dan sampah residu. Tujuannya dengan adanya pemilahan ini untuk sampah tidak akan bercampur saat dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nantinya, sosialisasi aturan ini akan diluncurkan saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Minggu besok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Dari dunia kesehatan, hantavirus dilaporkan kini telah masuk ke Indonesia. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, virus terdeteksi pada puluhan orang di sejumlah provinsi. Waspada penyebaran hantavirus, Kementerian Kesehatan melaporkan sedikitnya 23 kasus dan 3 kematian di 9 provinsi dalam periode 3 tahun terakhir. Menurut Kemenkes, hantavirus termasuk virus yang cukup berbahaya. Karena itu sebagai antisipasi pihak Kemenkes telah berkoordinasi dengan WHO untuk screening terhadap penyebaran virus. Kita beruntung sekarang kan mesin PCR kita udah banyak. Jadi untuk deteksi virus ini harusnya bisa lebih mudah. Cuma dipastikan reagennya masih kusut. Jadi sekarang kita masih fokus ke surveillance-nya. Penularan hantavirus rata-rata bersumber dari kotoran hingga liur dan gigitan tikus. Seluruh kasus hantavirus di Indonesia termasuk jenis Soul virus. Seseorang yang telah terinfeksi hantavirus akan merasakan gejala demam, sakit kepala, sesak nafas, hingga menguning. Sebagai upaya pencegahan penyebaran hantavirus, masyarakat diimbau memperhatikan kebersihan lingkungan. Di antaranya, memastikan sekitar rumah bebas tikus dan rutin mencuci tangan usai beraktivitas. Tim Liputan iNews melaporkan.